semua, apa kabar? Sehat-sehat semua? Kali ini kita bakalan bahas debat. Kalian pasti nggak asing banget tentang debat. Kelas 10 juga ada materi debat. Jadi, debat itu apa sih sebenarnya? Ya jelas kalian tahu. Kalian sudah sering debat kan? Misalnya sama temennya, orang tua bahkan, atau keluarga, atau masyarakat. Nah, memang hidup itu penuh perdebatan. Jadi, kalau misalnya kamu nggak bisa debat nih, kamu bakalan terpuruk gitu. Karena kamu nggak bisa mengeluarkan pendapat kamu dengan argumen yang baik. Jadi bisa meyakinkan lawan bicara kamu. Tapi kalau kamu nggak belajar debat, kamu cuma bisa manut-manut aja. Jadi kalau kamu bisa debat, kamu bisa tuh mengeluarkan argumen kamu. Apa yang tidak kamu setujui gitu. Misalnya sederhananya gini. Ada banyak kasus ibu sering dicurhati gitu kan sama anak-anak kelas 12. Curhatnya sederhana, saya pengen masuk kuliah jurusan psikologi, tapi orang tua saya nggak memperbolehkan. Atau kasusnya seperti Bu Zara dulu juga nggak dibolehin masuk ke bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia. Ibu malah disuruh masuk ke pendidikan PGSD atau bahasa Inggris. Nah, keluarga Ibu Zara memberikan argumennya bahwa kalau Bu Zara masuk ke jurusan bahasa Inggris atau PGSD, nanti kalau lulus nggak dapat pekerjaan, saya bisa ngelesi gitu. Karena kan kalau SD banyak tuh anak-anak SD yang les atau bahasa Inggris itu kan ada banyak yang les. Nah, di dalam hatinya Bu Zara nggak suka dua jurusan itu. Pertama, karena SD itu Bu Zara nggak terlalu bisa ngurusin anak-anak gitu kan. Anak-anak kan tingkahnya itu rame banget, berisik, dan suaranya Bu Zara itu nggak bisa keras. Nah, itu ibu merasa itu. Yang kedua, kalau bahasa Inggris, Bu Zara itu emang minim banget di bahasa Inggris gitu. Jadi nggak bisa. Tapi kalau misalnya Bu Zara nggak diem doang, cuma dipendam dalam hati kalau ibu nggak mau masuk jurusan itu, ya akhirnya Bu Zara bakalan masuk salah satu jurusan itu gitu kan. Tapi kalau ibu udah mengeluarkan pendapat nih, kalau bahasa Indonesia juga bisa sukses kok gitu kan. Suksesnya bagaimana? Bu Zara bilang sukses bisa jadi guru, bisa juga jadi guru di SMA atau SMP gitu. Nah, didebat lagi sama orang tua, bukan orang tua sih, kakaknya ibu itu bilang kalau masuk bahasa Indonesia nggak bisa ngelesi kalau lulus, nggak langsung bisa dapat pekerjaan juga kalau lulus kan. Biasanya nggak ada yang mau ngelesi bahasa Indonesia, nggak ada anak yang mau les bahasa Indonesia. Sampai sekarang juga yang les bahasa Indonesia nggak ada gitu kan, jarang banget. Apalagi di desa seperti ini. Kalau di Semarang tuh banyak, tapi kalau di sini saya bahasa Indonesia tuh ya gampang gitu lah dianggapnya, jadi nggak ada yang les gitu ya. Itu yang argumen kakak ibu punya argumen sendiri. Kalau saya masuk ke jurusan bahasa Indonesia, saya bisa membiayai diri saya sendiri, saya bisa kerja di bidang bahasa Indonesia. Saya akan buktikan. Dan ibu buktikan itu ketika jadi mahasiswa. Ibu tetap nulis, ibu tidak nulis cerpen, nulis artikel, dan itu dapat uang. Dan ibu buktikan bahkan sebelum lulus kuliah ibu bisa dapetin uang gitu kan. Nah, itu yang dibutuhkan ketika kamu bisa debat. Kamu tidak akan nurut-nurut itu aja. Kamu punya diri kamu punya pendapat kamu harus mempertahankan pendapat itu begitu. Jadi kamu gak bakal jadi boneka, atau bukan boneka sih, lebih ke tepatnya kamu bukan jadi diri kamu sendiri. Ketika kamu bisa debat, kamu bisa jadi dirimu sendiri. Kamu punya argumen, kamu punya pendapat. Ya, itulah yang jadi penting banget kamu belajar debat. Oke, punya temen banget ya Allah. Oke, kita mulai lagi. Jadi itu pentingnya kita belajar debat. Ibu tanamkan bahwa ini sangat penting biar kalian bisa, yaitu yang seperti ibu lakukan. Dan itu banyak banget kasusnya, gak cuma Bu Zara. Dan itu cuma satu loh, itu cuma satu masalah, dan banyak sekali masalah yang harus kalian debatkan gitu. Debat itu baik karena itu positif gitu. Kita mengeluarkan pendapat, kita bisa berpikir kritis, kita bisa ininya ada sebuah masalah, kita bisa melihat sudut pandang. Nah, kalau misalnya di luar debat itu kan ada audiensnya. Audiens itu bisa melihat dua sudut pandang, antara yang pro atau yang kontra. Jadi itu pentingnya audiens bisa nonton debat gitu kan. Kalau kamu mau jadi DPR atau mau jadi pemerintah, kamu harus belajar debat. Mau jadi ketua OSIS harus bisa debat.
karena nanti juga bakalan ada bersinggungan dengan atasan atau apa, kamu juga bisa debat. Tapi debat dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik, tidak dengan emosi yang jadi nggak boleh marah. Debat itu harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Tapi yang paling penting adalah argumen yang tepat. Argumen itu yang paling penting. Walaupun kamu pakai bahasa datar atau bahasa yang biasa-biasa aja, kalau kamu argumennya bagus, itu udah bakalan dapat nilai plus gitu. Bakalan iya ya, orang lain bakalan terpengaruh dengan argumen kamu gitu. Nah, gimana cara bikin argumen yang bagus? Yang pertama adalah kamu punya pendapat kamu. Dari mosi yang ibu berikan kemarin, pendapatnya udah bagus-bagus. Contohnya contohnya banyak ya. Jadi ada beberapa teman yang sudah mengumpulkan, yang belum tolong langsung kerjakan ya di kolom komentar. Tonton dulu videonya. Terus pilih mosinya, maksudnya pilih mosinya yang kalian suka, terus dibuat. Karena itu nanti akan berhubungan dengan tugas-tugas tadi. Bukan tugas sih, tapi tantangan selanjutnya. Jadi ibu bacakan yang punya siapa nih? Sofiana Rizky Amelia. Argumen untuk mosi 5. Saya setuju kenaikan harga rokok hingga 10 kali lipat karena wacana menaikkan harga rokok di atas 50.000 per bat yang akan memberikan efek jerah yang sangat besar bagi upaya mengurangi angka prevalensi perokok di Indonesia, terutama perokok pemula dan angkatan muda. Ini latar belakang yang bagus, Sofi. Terus tahun 2020 di Indonesia itu kan pendapatnya Sofi ya, saya setuju bla 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 bla. Dia memberikan pendapat yang baik dan dia memberikan faktanya untuk memperkuat pendapatnya dia. Tahun 2020 Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan jumlah perokok terbesar ke-7 di dunia, dengan jumlah perokok sebanyak 65,7 juta perokok atau sekitar 33,8% jumlah penduduk Indonesia. Nah, Sofi ini bagus banget membuat latar belakang. Jadi dia bikin argumen yang pendapat yang kuat, dia juga memperkuat dengan faktanya gitu. Untuk Sofi bagus. Lanjut ya, ibu bacanya agak gak semuanya ya, tapi udah ibu baca semuanya. Cuma untuk di video biar gak panjang. Saya kurang setuju dengan pelegalan praktek eutanasia. Eutanasia adalah tindakan yang diambil untuk mengakhiri hidup seseorang yang mengalami sakit parah dan tidak bisa sembuh. Walaupun pada beberapa negara praktek ini dilegalkan, namun di Indonesia hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan awam. Jadi Reksa memberikan alasan kenapa dia tidak setuju gitu. Dan itu juga menjadi perdebatan di kalangan dokter. Itu adalah faktanya. Oke, bagus Reksa. Jadi sudah bisa ya membuat argumen yang baik seperti apa. Tinggal bikin debat yang baik. Debat yang baik itu seperti apa. Nanti ibu akan bikin video simulasi. Jadi ibu Zara bakalan melakukan debat individual. Jadi ibu bakalan debat bikin ibu sebagai tim pro dan ibu sebagai tim kontra. Nanti video itu akan digunakan kalian contoh untuk membuat video yang sama seperti ibu dengan mosi yang berbeda. Jadi kalian bisa mencoba. Kenapa? Karena Bu Zara tuh 2 tahun ini debat yang digunakan untuk lomba itu berbeda dengan debat yang kalian pelajari di kelas 10. Jadi di kelas 10 kan debatnya itu ada mungkin ada tim netralnya juga ya. Tapi kalau tim pro dan tim kontra yang saling melawan argumen ya kan, dan ada moderatornya. Nah, kalau di dalam debat untuk lomba yang kemarin 2 tahun ini itu hanya kalian sebagai pembicara pertama. Jadi pembicara pertama saja yang ngomong. Jadi individual banget. Ada mosi, terus kalian memberikan landasan, terus argumen-argumen sampai simpulan. Itu kalian sendiri dari awal sampai akhir gitu. Nah, itu nanti ibu simulasikan. Jadi bagaimana cara bikin latar belakang debat atau mosi, awalnya gimana, terus bikin poin-poin dari argumennya itu gimana, terus bikin landasannya, kesimpulannya itu gimana biar memperkuat dari argumen kamu. Nah, itu nanti di video selanjutnya akan ibu bahas. Nah, di video ini ibu hanya menekankan tentang pengertian debat dan umpan baliknya saja. Umpan balik dari apa yang kalian kerjakan di tugas. Jadi tugasnya udah bagus-bagus semua, kecuali yang belum mengumpulkan itu belum bagus. Sudah keren-keren. Nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Jangan kalian boleh tanya semua tentang debat yang ingin kalian ketahui. Untuk simulasinya nanti ibu bikin dua video. Yang pertama ibu sebagai tim pro, nanti ibu juga jadi tim kontra. Jadi
dengan satu emosi. Nah nanti untuk goal dari materi debat ini, kalian akan membuat video. Jadi ada 36 orang ya, nanti dibagi dua, ada yang jadi tim pro dan ada tim kontra. Jadi satu orang itu, misalnya emosinya yang tadi itu tentang apa ya, buka dulu satu. Oke. Tentang pelegalan praktik eutanasia baik pasif maupun aktif berdasarkan wasiat pasien dan persetujuan keluarga. Misalnya emosinya itu. Nah, berarti misalnya absen 2 itu sebagai tim pro, nanti absen pro satu orang ya. Jadi debat individual soalnya. Nanti misalnya nomor absen 3 sebagai tim kontra. Jadi tim misalnya satu namanya Arya sebagai tim pro. Nah, Arya ini nanti bikin video tentang dia setuju dengan mosi tersebut. Setelah dia membuat video tersebut, nanti tim ibu upload, terus tim kontra misalnya namanya itu Ila misalnya. Ila itu berarti memberikan kontra atau memberikan argumennya terhadap mosinya si Arya. Jadi gitu, sistemnya gitu. Jadi satu orang lawan satu orang. Jadi kalau misalnya si satu orang yang pro ini tidak mengumpulkan video, berarti yang satunya itu harus ngompor-ngomporin biar si Arya ini harus ngumpulin video. Karena kalau si Arya belum mengumpulkan video, si Ila ini belum bisa bikin video. Karena ya dia harus bisa mendebat videonya Arya kan. Jadi kalau nggak ada videonya Arya, berarti ya nggak bisa dong didebat gitu. Jadi ini kerjasama antara teman kelas untuk memberikan hasil yang terbaik gitu. Kita harus kita melihat bahwa debat itu selalu ada dan kita harus menghargai setiap pendapat orang lain dan setiap orang lain juga harus dihargai. Saya teman kalian banyak yang tidak online atau tidak aktif di kelas ya, kalian harus menyemangati teman kalian. Bu Zara berharap semester ini Ibu bisa memberikan nilai terbaik untuk kalian, tidak pas-pasan seperti semester kemarin. Sedih banget kalau nilai 70, tulis 70 itu Ibu sedih banget sumpah. Ibu harap Ibu bisa menulis 90, 80, 85, 95 gitu di nilai rapot. Tapi ya namanya proses, jadi belajar nggak harus bener kok. Yang penting mau bener itu udah penting. Mau bener, berusaha itu penting banget bagi Bu Zara. Jadi ayo berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk diri kalian dan untuk masa depan kalian. Jangan sia-siakan waktu kalian yang panjang ini. Ibu pamit, kalau kalian bingung silahkan tanyakan di kolom komentar. Tunggu video selanjutnya. Jadi videonya nanti tentang simulasi. Tunggu ya. Ibu pamit dulu. Kalau bingung silahkan tanyakan. Jangan diem-dieman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.